Baik, halo selamat pagi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Anissa. Oh iya, baik Bu Anissa. Perkenalkan nama saya Roberto Aurelia, bisa dipanggil Bia aja ya Ibu. Saya di sini selaku dietitian yang akan melakukan sesi konseling kepada Ibu. Sebelumnya saya boleh tahu nggak sih pola makan Ibu sehari-hari itu seperti apa? Kayak kebiasaan makan Ibu? Ya kayak makan pada umumnya sih Mbak. Pada umumnya tuh yang kayak gimana? Misal kalau misalkan saya kan makannya 3 kali sehari itu ada lauk pauk, ada tempe sama ada sayur. Nah kalau Ibu kayak gimana? Nah, saya sih paling cuma nasi sama kayak nugget-nuggetan, bakso-baksoan gitu aja. Baksoan itu kalau boleh tahu Ibu bikin sendiri atau yang beli di frozen food gitu ya? Iya frozen food Mbak, kayak bikin sendiri ribet nggak sih? Iya sih itu ya. Selain itu ada nggak sih kayak Ibu nyemil apa gitu? Nyemil sih saya suka banget nyemil ya Mbak. Biasanya tuh kayak yang ciki-ciki gitu loh ya, kayak Lay's, Citato gitu. Terus habis itu Cheetos kayak Iya. gitu ya Ibu. Oh iya, jadi setelah tadi Ibu berbicara mengenai pola makan Ibu sehari-hari, saya lihat tuh Ibu sering banget gak sih konsumsi makanan gurih dan asin? Iya Mbak, emang saya tuh suka banget yang asin-asin. Saya cenderung nggak suka manis karena enek kan biasanya. Oh, kalau misalkan dalam sehari-hari itu Ibu lauk pauknya nugget sama frozen food aja atau ada yang kayak masak sendiri gitu? Ya mungkin masak sendiri, tapi kayak ya apa telur yang goreng-gorengan gitu. Karena saya nggak seberapa suka kuah. Untuk bumbu tambahan di telur itu ada apa Ibu? Kayak misalkan garam itu seberapa, terus kalau misalkan masakung Kalau garam biasanya ya paling 2 jumput gitu. 2 jumput. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih pola makan Ibu yang sekarang itu tuh udah bener apa belum sih? Kalau menurut Ibu? Ya mungkin bener-bener aja sih Mbak, karena kan nggak ada yang nyeleneh kayak babi. Jadi sejauh ini tuh Ibu merasa kayak baik-baik aja ya Ibu? Kayak nggak ada keluhan dan emang tuh rasa asin tuh bikin makanan tuh jadi lebih enak. Itu tuh taste-nya Ibu banget. Iya Mbak. Kalau misalkan nggak ada asin, Aduh Mbak, pusing aku kalau nggak ada asin itu, apalagi kalau makanannya hambar atau manis kayak bikin mual gitu loh Mbak. kalau misalkan saya boleh tahu nih, dalam sehari biasanya tuh paling sering makanan asin tuh munculnya di waktu apa? Kayak misalkan sarapan atau makan siang atau makan malam? Biasanya tuh ya semua sih Mbak, karena kan ya saya cenderung suka asin pedes lah. Pedes juga. Iya, asin pedes. Jadi Ibu ini suka banget ya sama makanan asin, kayak itu tuh comfort food banget. Kalau misalnya nggak ada makanan asin Ibu tuh jadi merasa jenuh, jadi pusing gitu ya Ibu. Iya Mbak. Menurut Ibu sendiri kalau misalkan Ibu tetap berada di pola konsumsi yang seperti ini, yang kayak setiap hari makan asin gitu, kalau nggak ada asin kayak ada yang kurang, itu tuh apa sih dampaknya buat kesehatan Ibu tahu nggak? Nggak tahu sih Mbak, tapi yang paling aku sih kayak hipertensi ya, yang kayak orang-orang itu. Darah tinggi gitu. Iya. Oh iya, benar banget Ibu. Jadi boleh nggak sih aku share sedikit tentang hipertensi ini? Jadi sebagai pengetahuan saya, ini tuh kita tuh sebagai manusia dewasa ya disarankan untuk mengonsumsi natrium itu sekitar 2000 mg per harinya. Ibu tahu nggak sih 2000 mg itu seberapa? Nggak tahu Mbak. Jadi 2000 mg itu setara sama 1 sendok teh garam. Nah, masalahnya kan Ibu tuh banyak nih makan kayak makanan nugget, terus kayak frozen food. Nah, itu tuh sebenarnya tuh
tinggi banget natriumnya, jadi kayak bisa aja lebih, apalagi ibu konsumsinya kan setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap waktu. Nah kadang tuh efeknya tuh emang nggak langsung, kayak sekarang ibu merasanya badannya gimana? Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, tapi kita kalau misalkan kita lihat 5 tahun atau 10 tahun ke depan atau saat di masa tua, itu tuh bakalan jadi bom waktu atau bumerang buat badan kita sendiri, buat kesehatan kita, seperti yang tadi ibu sebutkan. Kalau boleh tahu ibu tuh kedepannya seperti 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu pengen kualitas hidupnya itu kayak apa sih? Ya kayak sehat-sehat aja sih mbak, kayak beraktivitas pada umumnya, masih bisa kerja gitu. Nah kalau misalkan ibu ada nih goals seperti itu, sehat 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah dari info yang udah saya kasih, ada gak sih ibu kayak kepikiran sesuatu gitu? Kalau saya melebihi batas aman natrium atau garam itu berarti berisiko terkena banyak penyakit ya. Nah bener banget ibu, kalau misalkan 5-10 tahun ke depan tekanan darahnya ibu tuh mulai naik atau mulai ada darah tinggi gitu, menurut ibu ada kemungkinan itu tuh disebabkan sama pola makan yang sekarang gak sih? Apakah boleh nggak sih saya balik nanya bu? Boleh. Apakah kalau saya mau konsumsi ini terus dijamin 5 atau 10 tahun ke depan saya akan tekanan darah saya naik? Pola makan ibu sekarang itu sangat mencerminkan atau menentukan kualitas hidup ibu beberapa tahun ke depan. Kalau misalkan ibu sekarang sukanya makan yang asin-asin, bisa jadi atau resikonya akan lebih tinggi daripada ibu kalau misalkan tidak makan atau mengkonsumsi yang asin-asin kayak gitu. Risikonya tuh kalau boleh saya tahu apa aja ya? Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang pertama ada hipertensi. Nah hipertensi itu bisa mengakar ke banyak sekali masalah kesehatan, seperti yang pertama ada stroke, terus kalau ada penyakit jantung koroner, kayak gitu-gitu ibu. Emang sih belum terjadi, tapi dan ibu juga kan belum ngerasain dampaknya ya sekarang. Tapi saya tuh pengen ibu tuh punya gambaran gitu bahwa kebiasaan kecil ibu yang sekarang yang itu tuh suka makan asin gitu-gitu, kadang itu bisa jadi bom waktu tersendiri buat ibu. Bukan berarti ibu tuh harus langsung berubah kok. Ya. Mungkin kalau saat ini susah banget ya mbak merubahnya, karena kan saya suka banget dan aduh kalau mood saya hancur itu loh sangat mempengaruhi pekerjaan saya mbak. Jadi kalau nggak makan nasi itu gimana? Kalau boleh saya tahu nih, dari skala 0 sampai 10, seberapa penting sih menurut ibu untuk memperhatikan lagi pola konsumsi ibu yang sekarang? Sebenarnya menurut saya ya 10 ya penting banget, tapi kan mood saya juga penting mbak. Nah kan kerja gimana dong? Oke, jadi sesi konseling ini sampai di sini ya ibu. Sekarang kan ibu sudah mengetahui nih gimana pola makan ibu yang sekarang bakalan mempengaruhi kualitas hidup ibu di kemudian hari. Tadi skalanya 10 nih ibu. Jadi saya sangat mengapresiasi ibu yang udah berani terbuka di sesi diskusi pada hari ini. Untuk sekarang nggak perlu kok langsung langsung aku nggak boleh makan asin nih, aku langsung berubah 180 derajat tuh nggak perlu. Cukup sadar dulu aja tentang kalau ibu itu makan asinnya tuh udah sering banget. Nah mungkin mulai sekarang tuh mulai memperhatiin label kemasan kalau mau beli sesuatu kayak mie instan atau nugget atau frozen food kan ada label kemasannya ya ibu, kandungan gizinya itu tuh diperhatiin dan cari yang kandungan natriumnya itu rendah. Oke ibu,
Nanti kalau misalkan ibu ingin explore nih lebih jauh atau mencoba evaluasi pola makan ibu yang sekarang, boleh nih datang ke saya lagi.